Master Abadi, saya telah berlutut selama sehari semalam. Master Abadi, maaf atas pelanggaran mendadakku. Tolong turun gunung selamatkan kakekku. Kau tahu aturan selamatkan orangku. Garis keturunan Master Abadi. Lee Junyu, ketua grup Lee. Pasti ada dua tipe orang tak diselamatkan. Orang jahat dan melanggar hukum. Mereka yang berniat buruk tidak diselamatkan. Orang yang takdirnya habis. Orang yang benar-benar ingin mati tak diselamatkan. Anda melafalkannya dengan baik. Hari ini saya akan memaafkan Anda atas gangguan tidurku. Saya akan mengobati penyakit kakek Anda. Terima kasih banyak Master Abadi. Terima kasih banyak Master Abadi. Setelah Anda kembali, minta kakek Anda minum 1 pil setiap hari. Ini akan memastikan hidupnya aman dan sehat. 10 hari kemudian, saya akan turun gunung secara pribadi. Biaya konsultasinya adalah 100 juta. Tidak masalah kan? Tidak ada keberatan. 10 hari dari sekarang, keluarga Li akan berada di Jincheng. Mengadakan perjamuan Master Abadi. Mohon dewa memanjakanmu. Master Abadi, ini kunci Villa Yunhai. Disiapkan khusus untukmu. Saya harap kamu akan menyukainya. Chen Feng, Master Abadi. Period 10 tahun telah tiba. Saya akhirnya bisa turun gunung. Nona Sulung, ini adalah tunanganmu. Kami sudah memeriksanya. Tidak punya pekerjaan, tidak punya teman, hanya orang biasa. Saya Lee Junyu, calon pasanganmu. Karena kita sudah bertemu, maka aku akan memberitahumu. Kontrak pernikahan sudah kubatalkan. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Dengan begitu, saya tidak perlu membuat pilihan. Ini juga lebih nyaman. Kau, lupakan saja Fang Ling. Siapa yang merobeknya? Itu sama saja bagiku. Masih nggak mau? Berterima kasihlah pada Nona Sulung kami atas kemurahan hatinya. Kalau tidak, orang sepertimu hilang. Tidak ada yang berani mengambil jenazahmu. Jika memang begitu, maka saya benar-benar harus berterima kasih. Aku tahu kamu tidak yakin, tapi kamu harus mengerti. Jurang pemisah di antara kita, keluarga Li. Sebagai satu dari 4 keluarga Jincheng, aku nona tertua keluarga Li. Kamu, apakah kamu pantas untukku? Selain itu, Nona Sulung kami sudah mengundang Master Abadi. Begitu Master Abadi tiba di Jincheng, keluarga Li kami akan melambung tinggi. Cukup Feng Ling, kau menceritakan semua ini padanya. Dia tidak akan mengerti. Dia dan aku jelas bukan dari dunia yang sama. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Baiklah, singkirkan harga dirimu yang menyedihkan itu. Jangan sebut aku tidak berperasaan. Ini adalah kenyataan. Bagaimana kalau begini, sebagai ganti karena batal tunangan? Ambil ini, kau bisa dapat pekerjaan bagus di bidang apapun di Jincheng. Jaga dirimu baik-baik. Jangan salahkan aku tak bantu kau. Halo Tuan Chen, saya tunangan Anda. Chen Feng. Mari kita kembali. Su Mingyue, nona tertua keluarga Su. Pesta ulang tahun kakak segera mulai. Baiklah, saya akan mendengarkan Anda.
Tuan Chen, ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya hanya teringat sesuatu. Tuan Chen, ada apa? Saya masih ada urusan. Anda naik duluan. Keluarlah. Su, yang Dewa Perang Ling Xiao. Murid Shu yang memberi hormat kepada guru. Berhenti bersembunyi dan bangun. Terima kasih guru. Guru, kali ini Anda melamar. Anda harus menyiapkan beberapa hadiah. Lukisan Tangyin ini dipilih murid dengan teliti, dipilih dengan cermat. Barang unik tiada banding terawat sempurna. Ini undangan emas perjamuan Master Abadi. Anda cukup perhatian. The film was translated Ngomong-ngomong guru, and narrated perjamuan by Master M Abadi Media. promosi keluar gali ini. Apakah benar-benar ide Anda? Undangan sudah dikirimkan. Apakah itu masih penting? Keluar gali benar-benar berani menggunakan nama Master Abadi. Sekarang aku akan. Pertunangan diatur guru besar Anda untukku. Sudah saya batalkan. Anggap ini balasan untuk mereka. Baiklah. Aku ada urusan lain, kau lanjut urusanmu. Guru, Ada hal lain. murid Anda kini telah dipromosikan menjadi Jenderal Perang Bintang 5. Para petinggi mengadakan perjamuan Dewa Perang untukku. Saya ingin mengadakan itu di Jinchen. Jaga kerahasiaan. Ya. Taat perintah guru. Segera hentikan penawaran eksternal. Ini Tuan Chen. Yang kakek saya tunjuk untuk saya, pasangan tunangan. Su Kim Sui Nona kedua keluarga Su. Ming Yue. Produk 3 tanpa semacam ini. Bagaimana mungkin dia pantas untukmu? Kau akan membuat mereka yang mengejarmu. Keturunan kaya, kehilangan muka. Ini adalah keinginan kakek. Aku harus ikut. Su Fan Ting di Bisu Ming Yun. Keluarga Sukami. Meskipun bukan keluarga terkemuka, tetapi dapat dianggap kaya di wilayah ini. Tidak untuk sembarang orang. Untuk dimasuki. Su King Feng sepupu Su Ming Yun. Itu dia. Tidak bisakah kamu dengar? Apa kamu tuli? Su Dafu ayah Su Ming Yun. Berhenti. Bersihkan. Bajingan, lepaskan putraku. Cepat lepaskan saya. Kalau tidak, saya akan membuatmu menyesal. Saya bilang bersihkan. Tuan Chen. Ini sepupu saya. Tolong. Demi Anda sebagai anggota keluarga Su, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Bersihkan. Di mana Tuan Tua Su? Saya masih punya hadiah di sini untuk diberikan kepada Tuan Tua itu. Silakan duduk semua. Kau duduk di sini. Baiklah. Tidak. Ayah, Su kakek Su Ming Yun. barusan sebelum Anda tiba, Inven tidak sengaja menumpahkan anggur di kakinya. Dan apa yang terjadi? Dia memukul seseorang lihat. Berteriak. Jika kita menikahkan Ming Yu dengannya nanti, ini, siapa tahu apa yang akan terjadi. Ya kakek Su, aku bisa bersaksi. Dia adalah orang gila yang kejam. Apa yang ingin kau katakan? Saya ingin membicarakan pernikahan mereka. Saya tidak setuju. Tidak. Di keluarga ini sekarang, aku masih yang menentukan. Bahkan jika kau tidak setuju, kau harus setuju. Apapun yang dikatakan Tuan Tua, itulah yang akan kami lakukan. Tetapi jika itu terjadi, jika keluarga Su terseret masalah ini, kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Tepat sekali.
Apa? Kau juga tidak setuju? Bagaimana mungkin aku berani? Sejak kau menyerahkan posisi ketua kepada keluarga kakak sulung, keluarga kami tidak berani ikut campur. Tapi sekarang, sepertinya kita tidak bisa mengabaikannya lagi. Kau sudah tua sekarang. Kau seharusnya hanya dengan benar menikmati masa pensiunmu. Mengapa kau harus menyeret orang luar ke dalam masalah ini? Kau. Tuan Hu, kami sepenuhnya mengandalkanmu. Chen Bingfei, tuan muda tertua keluarga Chen. Begitu kita memasuki rumah keluarga Su nanti, kau mulai membuat masalah. Hei Hu, manajer kamar asosiasi Shenwan. Setelah aku masuk, kau The film pura-pura was saja takut. translated Lalu lari. and narrated by Setelah M selesai, Media. kita tak akan lewatkan keuntungannya. Baiklah, lihat saja saya. Saudara-saudara, mari kita mulai bekerja. Tuan Ho, Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tuan Ho, mengapa Anda di sini? Apel. Tidak diterima. Bagaimana mungkin? Hari ini adalah perjamuan ulang tahunku. Semua yang datang adalah tamu. Silakan ambil tempat duduk kehormatan. Saya tidak peduli ulang tahun siapa ini, tapi kamu memukul seseorang. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Saudara Hu, Tuan Hu Anda seperti kakek saya sendiri. Pasti ada kesalahpahaman. Berani sekali kau. Aku tak berani sentuh orangmu. Salah paham. Jadi Anda bilang saya berbohong? Tidak. Bagaimana aku berani bilang kau bohong? Bagaimana kalau kau beri pengingat? Baiklah. Kalau begitu saya akan memberi Anda pengingat. Baiklah. Teluk Xiangshu. Anda yang mengembangkannya kan? Selama rekonstruksi permukiman Anda menabrak bibi kedua saya. Utang ini. Bagaimana seharusnya diselesaikan? Dafu, proyek Teluk Xiangshu ini, kau selalu bertanggung jawab atasnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku, Tuan Hu. Saya juga tidak tahu. Bibi kedua Anda tinggal di Teluk Xiangshu. Saya mengerti sekarang. Beraninya saya kan? Tuan Ho, jangan salahkan orang karena ketidaktahuan. Mohon berbelas kasih. Kami tunjukkan etikat baik dulu, dan kemudian meminta maaf. Aku datang sendiri ke pintu Anda untuk meminta maaf kepada bibi kedua Anda. Bagus sekali. Namun, jika saya menusuk dada Anda 2 kali, dan kemudian meminta maaf kepada Anda, Carl, Tuan Ho, mari kita bicara terus terang. Bolehkah saya bertanya Tuan Ho, bagaimana Anda berniat menangani masalah ini? langsung. Tuan Hu, saya penakut, jangan menakuti saya. Saya akan memberi Anda 2 pilihan. Yang pertama adalah, berikan saya 500 juta. Aku beri ke bibi kedua. Untuk menenangkan. Ini, uang sebanyak itu. Apa Anda pikir itu terlalu banyak? Tidak. Saya tidak bisa mengeluarkannya. Baiklah, karena itu masalahnya. Anda bisa mendapatkan pilihan kedua. Apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda tidak bisa menyediakannya, maka saya akan memberi Anda diskon, benarkan? 1 juta per pukulan tongkat. Sampai semua pukulan diberikan. Tidak ada penggantian orang di tengah jalan. Kau, Jangan buang waktu. Kalian semua, pilih seseorang. Dan terima pukulan itu. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Su. Anda tidak hanya tidak membawa hadiah, tetapi Anda juga mendorong orang hingga tewas. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Anda pikir Anda siapa? Apakah Anda bosan hidup? Untuk menceramahi saya. Tuan Chen, dia dari asosiasi Shenwan Jincheng. Anda tidak mampu memprovokasi dia. Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Apakah saya bisa memprovokasikannya atau tidak? Baiklah. Berani. Pergi. Lanjutkan. Orang tak berguna. Nah, lepaskan saya. Apa yang kalian lihat, serang? Jangan ada yang bergerak. Dia ada di tangan saya sekarang. Jika terjadi sesuatu yang salah, Anda harus menanggung akibatnya sendiri. Terus bunuh dia. Apakah kamu buta?
Kacang hijau, pukul dia. Bagaimana orang ini begitu ganas? Aku sudah bilang. Biar kalian pikir dulu. Bagaimana? Ada yang salahkan? Berdiri The diam film was dengan patuh. translated and Setelah aku selesai narrated berbicara by dengan M bosmu, Media. aku kembalikan ke kamu alami. Kau bocah. Tamparan ini untuk memberitahumu, untuk mematuhi hukum. Tamparan ini untuk memberitahumu, harus hormat dan sayang pada anak. Tamparan ini untuk memberitahumu bahwa mulutmu kotor. Saya akan melawanmu sampai mati. Hei Hu, lepaskan orang. Untukku. Siapa kau? Ini adalah bawahan Ketua Lei, Asosiasi Shengwan. Kau berani menyentuhnya? Tidak. Apa kau ingin mati? Chen Feng, Tuan Hu, Anda adalah orang yang murah hati. Jangan merendahkan diri ke tingkat mereka. Kalian semua tunggu saja. Pergi. Kakek Su, apa-apa yang terjadi? Mengapa Hei Hu ada di sini? Tuan Muda Chen, bagaimana kalau Anda membantu dan memohon untuk Hei Hu? Saya bahkan tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. ya, jika bukan karenamu. Hanya dengan ini, orang gila yang kejam, kami masih tidak akan tahu seberapa besar masalah yang akan timbul. Ini, dia. Siapa dia? Pria ini adalah tunangan saya. Seorang tunangan. Ini akan menjadi masalah mengenai Hei Hu. Dia selalu cukup sulit untuk dihadapi. Kali ini tunangan Mingye memukulnya. Kurasa, Hei Hu tak akan biarkan ini berlalu. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, keluarga Su kita, bagaimana kita bisa memprovokasi Hei Hu? Jangan-jangan, Paman, tolong jangan marah. Bapak rewel, apakah itu sepadan? Tidak sepadan. Ayah, lihatlah anak ini. Dia memprovokasi Hei Hu. Kita harus menjauhkan diri darinya. Benar, Ayah? Tidak, masalah ini. Kita akan mencari cara lain. Ayah, Pernikahan harus diselesaikan. sebenarnya, aku punya solusi. Menjamin Hei Hu tak ganggu keluarga Su. Solusi apa? Ada sepotong berita yang mungkin tidak kau ketahui, bahwa Tuan Dewa Perang akan segera tiba di Jinchen. Selain itu, akan adakan perjamuan Dewa Perang di Jinchen. Keluarga Chenku, untuk proyek ini, yang telah bersiap menyerahkan tanah terbesar, Liu Jinluan, kepada Tuan Dewa Perang. Itu adalah tanah komersial terbesar di Jinchen. Bandingkan dengan Teluk Xiangshu, rumah kalian dibanding. Nilai komersialnya lebih dari 10 kali lipat. Tuan Muda Chen, bukankah itu seperti langsung naik ke langit? Tapi apa? Perusahaan ini memiliki modal kerja yang tidak memadai. Mungkin harus membatalkan proyek ini. Keponakanku tersayang, berteman turun-temurun. Jika Anda punya masalah, katakan saja. Benar, karena masalah Hei Hu, keluarga Sumu dibandingkan dengan keluarga Chenku lebih membutuhkan proyek ini. Tepat sekali. Jadi aku mewakili keluarga Chen untuk menjualnya kepadamu. Baiklah, namun aku punya syarat. Jika ada masalah, bicaralah. Tukarkan dengan proyek Teluk Xiangshu. Itu tidak akan berhasilkan. Tunggu. Ayah, Anda lihat. Apa yang kau tertawakan? Tuan Tua Su, sebenarnya aku kenal anak itu. Dewa Perang, sampai batas tertentu. Aku memberitahunya, untuk sedikit lebih rendah hati. Jadi dia secara terbuka, menghentikan pelelangan. Mengenai apa yang dia katakan, kamu benar-benar harus mempertimbangkannya. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau berspekulasi tentang niat Dewa Perang. Kau ingin mati. Kami tidak ingin terserat olehmu. Nyah. 5 tahun lalu, Dewa Perang muncul entah dari mana. Dia selalu sangat rendah hati. Chen Feng tidak salah mengatakan itu. Dia hanya melebih-lebihkan sedikit. Sudah beritahu rendah hati dong. Seperti yang Anda katakan, saya sudah meminta mereka menghentikan penawaran eksternal. Saya sekarang telah menunjuk keluarga Su Jingchen sebagai penyelenggara proyek. Dia berkata, itu sudah diserahkan kepada keluarga Su. Dia bahkan tahu semua ini. Kau cukup pandai berpura-pura. Tuan Dewa Perang. Bagaimana mungkin dia berhubungan denganmu? Bermimpi saja. Aku tidak tahu apakah dia Dewa Perang.
Tetapi kau jelas punya caramu sendiri. Itu benar. Proyek ini ditangani keluarga Su Jingchen. Dan keluarga Chen saya juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Su. Kalian semua harus berpikir dengan hati-hati. Jika Heihu nanti menyebabkan masalah lagi bagi keluarga Su kalian, maka saya tidak akan bisa membantu. Mingyue, tolong bawa Chen Feng untuk beristirahat dulu. Ya. Tolong. Tuan Chen, hati-hati tidak perlu diantar keluar. Sejujurnya, senyummu sangat kaku. Senyum paksa seperti ini mudah menyebabkan kerutan. Mengenai pernikahan ini, kamu sangat tidak puas bukan? Itu benar, saya memang sangat tidak puas. Bahkan jijik bisa dibilang begitu. Dipanggil Tuan Chen terus. Aku juga merasa tidak nyaman. Jadi mari kita berhenti berpura-pura. Mengenai pernikahan ini, kamu tidak bisa mengubahnya. Dan aku juga tidak bisa. Jadi lebih baik bersikap jernih dan menerima kenyataan lebih cepat. Baiklah, jangan marah. Aku pasti akan membantumu membalas ini. Kyusui jangan bertindak sembrono. Dia juga bukan orang jahat yang tak terampuni, kejahatan yang tak terampuni. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kau kembali dulu. Serahkan dia padaku. Orang yang kau cari ada di Villa Yunhai. Master Abadi, perjamuan Master Abadi yang disiapkan untukmu. Waktunya telah ditetapkan. Keluarga Li tunggu kehadiranmu. Sungguh merepotkan. Kami sambut Master Abadi. Baiklah, aku mengerti. Kamu bisa kembali sekarang. Chen Feng, kenapa kau di sini? Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Pertunangan sudah dibatalkan. Kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Sekarang kau kembali berlari kepadaku. Ada apa? Apa kau ingin aku menerimamu kembali? Siapa bilang aku ingin kamu menerimaku? Baiklah. Aku awalnya mengira kau punya harga diri. Tapi sekarang tampaknya, kau bahkan tidak sebaik anjingku yang tahu bagaimana mandiri. Orang gila. Hentikan. Jangan masuk tanpa izin Master Abadi. Siapa kalian semua? Kami adalah yang terkenal. 4 pelaku kejahatan. 4 pelaku kejahatan. Berhenti melihat hanya ada kami bertiga, kakak tertua kami. Karena pendeta busuk itu tak selamatkan. Kakak kedua jangan buang kata dengannya. Dia bisa adakan perjamuan Master Abadi. Dia pasti tahu pendeta busuk itu di mana. Kalau tak ketemu pria itu, tangkap saja. Pada saat itu, kita bisa membalaskan dendam kakak tertua kita. Master Abadi punya 2 aturan tak selamatkan. Kalian lakukan segala macam perbuatan jahat. Kalian masih mau Master Abadi selamatkan. Itu hanyalah angan-angan belaka. Baiklah, bawa dia kembali. Nanti biarkan kakak keempat senang. Masih ada seseorang yang berdiri di sini. Siapa sebenarnya Anda? Aku adalah orang yang kamu cari. Bahaya lari. Master Abadi. Kenapa harus kau? Di mana Master Abadi? Kalau saya sudah selamatkanmu. Kamu. Maksudmu kau yang menyelamatkanku? Tepat sekali. Sungguh lancang. Aku peringatkan kau, jangan kira tahu keluarga Li. Menyiapkan untuk Master Abadi. Kau bisa bermimpi untuk bergaul dengan Master Abadi. Master Abadi tidak akan pernah bertemu dengan orang sepertimu. Itu belum tentu benar. Jika kau tahu dirinya lah. 4 pelaku kejahatan barusan itu tidak ringan. Aku menyarankanmu untuk segera kembali dan periksa kepalamu dengan cermat untuk melihat apakah ada masalah.
Terima kasih Master Aba. Ini adalah undangan emas untuk perjamuan Master Abadi. Keluarga Lee menantikan kedatangan Master Abadi. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah orang ini bawahan Master Abadi? Kakek, Min Yu ada di sini. Kau juga harus melihat lukisan itu. Lukisan ini pasti dari seniman terkenal. Silakan lihat. Goresan kuas ini, gaya ini. Ini benar-benar memiliki gaya khas Tang Yen. memang sangat mirip. Terlebih lagi lukisan ini sangat terawat dengan sempurna. Mengapa tidak ada tanda tangan? Ming Yue, hadiah ulang tahunmu ini pasti membutuhkan banyak usaha untuk didapatkan kan? Lukisan ini sebenarnya dikirim oleh Tuan Chen. Apa dia? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki mahakarya tiada tara ini? Sungguh lelucon. Aku tahu tidak ada tanda tangan. Sepertinya ada yang salah di sini. Memang Tang Yin ini adalah seorang pelukis dari 500 tahun yang lalu, dan lukisan-lukisannya sangat langka keberadaannya. Bagaimana mungkin anak miskin itu bisa menghasilkan sesuatu seperti ini? Tepat sekali. Biar ku lihat. Percuma kau melihat. Palsu tetaplah palsu. Kau tidak bisa membuatnya menjadi asli. Cucu menantu pilihanmu benar-benar membuka mata. Lukisan ini asli. Bagaimana itu mungkin? Palsu. Apa yang kau tahu? Lukisan ini, saya melihatnya 10 tahun yang lalu di sebuah museum di luar negeri. Sebuah mahakarya unik. Tapi bagaimana mungkin anak miskin sepertinya bisa memiliki lukisan ini dan terawat dengan sangat baik? Aku tahu. Dia pasti mencurinya. Ya, dia pasti mencurinya. Baiklah. Pastikan untuk menyimpan lukisan ini dengan aman. Untuk perjamuan Master Abadi besok. Ingat untuk mengundang Chen Feng untuk pergi bersama kita. Ya. Kita harus lewat mana? Tamu yang tidak diundang harus mengantar di sebelah kiri, berdiri di samping. Sementara sisi ini mengarah langsung ke aula dalam. Itu khusus untuk individu kelas atas Jincheng. Salah satu dari 4 besar keluarga Chen. Tentu saja termasuk di antara mereka. Ming Yue, Anda sebaiknya tetap membiarkan Tuan Tuasu mempertimbangkan dengan cermat masalah kerjasama. Mungkin saat itu 4 keluarga besar Jincheng akan mendapatkan keluarga lain, menjadi 5 keluarga besar. Saya akan menyampaikan itu kepada kakek. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Setelah kau membeli Eugene Luan, saya akan memastikan keluarga Su Anda tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Bagaimana kalau kita lewat sini juga? Sisi ini membutuhkan izin emas untuk masuk. Perjamuan Master Abadi. Terima kasih semua yang hadir. Perjamuan Master Abadi ini, atas nama keluarga Lee, terima kasih semua. Agar keluarga Lee dapat mengundang Sang Master Abadi untuk turun dari gunung, maka di masa depan, itu pasti akan melambung tinggi. Kami di sini juga untuk menikmati kemuliaan Anda, bahwa Anda bisa mengundang kami untuk memberikan penghormatan kepada Master Abadi. Bagi kami, juga merupakan berkah. Semuanya mohon tunggu sebentar. Master Abadi akan tiba sebentar lagi. Tapi aku Lee Junyu akan terlebih dahulu menetapkan aturan dasar. Jika ada yang nanti di depan, Master Abadi mengatakan hal yang salah, jangan salahkan Liku tidak berbelas kasih. Selamat datang Master Abadi. Selamat datang Master Abadi. Kenapa harus kau bocah? Kau menerobos perjamuan Master Abadi. Beraninya kau? Siapa bocah ini? Wanita ini, bukankah dia wanita tercantik di Jincheng? Nona Su dari keluarga Su. Bagaimana dia bisa keluar dari sini?
Mungkinkah Master Abadi itu? Mustahil, benar-benar The film was mustahil. translated Tunggu saja dan and tonton narrated pertunjukannya. by M Itu kau, Media. Nona Lee. Saya Su Mingyu dari keluarga Su. Datang dengan lancang kali ini. Menyinggung, maafkan saya. Aku mengenalmu. Tapi orang di sebelahmu ini, sepertinya dia tidak seharusnya berada di sini. Ini tunangan saya, Chen Feng. Benarkah? Sudah menikah keluarga Su? Kau seharusnya semakin tidak muncul di sini. Seseorang mengundangku. Aku menerimanya. Jadi tentu saja aku datang. Chen Feng. Tidakkah kau lihat tempat macam apa ini? Semua orang yang hadir. Siapa yang bukan dari keluarga bergengsi? Hanya kau. Apakah kau bahkan layak untuk diundang? Ini bukan tempat keluarga Su. Terakhir kali aku jatuh ke tanganmu. Anggap saja dirimu beruntun. Sekarang cepat minta maaf pada Nona Lee. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Cepat maju dan minta maaf kepada mereka. Kalau tidak, saya tak bisa melindungi Anda. Hanya sekelompok orang tak penting. Mereka belum punya kemampuan. Tak bisa apa-apa. Chen Feng, aku tahu kau menantu di rumah. Percaya diri. Tapi, jika kau bertingkah sok kuat di sini dan membuat semua orang marah, apa yang akan dilakukan Tuan Tua Su? Apa yang akan dilakukan keluarga Su? Hanya menantu keluarga Su berani bersikap begitu sombong. Jika anggota keluarga Su lainnya datang, mereka tak akan bikin kacau. Chen Feng, tampaknya kau cukup berani. Tapi di sini, hari ini tetap pesta. Untuk Master Abadi, kau tidak diizinkan bertindak sembarangan di sini. Karena semuanya sudah siap. Kalau begitu aku akan memberimu kehormatan. Baiklah, aku sudah tiba. Apa permintaanmu? Kamu bisa menyatakannya sekarang. Chen Feng, beraninya kau? Cepat turun. Bocah ini pasti bodoh kan? Berani lancang di rumah keluarga Li. Kau, aku awalnya ingin mempertimbangkan. Mengampunimu demi masa lalu, kau tak sadar malapetaka datang, mengambil posisi ini. Chen Feng, sayang sekali, hari ini kau ditakdirkan untuk tidak meninggalkan pintu ini. Tuan Dewa Perang telah tiba. Kami menghormati Tuan Dewa Perang. Kami menghormati Tuan Dewa Perang. Dewa Perang telah tiba, masih tidak memberi hormat. Apakah kamu ingin aku memberi hormat? Sepertinya guru tidak ingin mereka mengetahui identitasnya. Apa yang terjadi? Kami pernah bertunangan sebelumnya, tapi dia sudah membatalkannya. Sekarang dia tidak ada hubungannya denganku. Insiden tak terduga hari ini. Aku mohon maaf dari Tuan Dewa Perang. Aku akan segera mengusirnya. Tunggu sebentar, tidak apa-apa. Kalian semua boleh berdiri. Mengenai mengapa saya datang hari ini, itu adalah untuk guru saya. Tuan-tuanmu, Su Ginona tertua keluarga Su. guru Tuan Dewa Perang. Tentu Master Abadi, yang ingin kalian temui. Mengapa dia duduk di atas sana? Kakak, apakah kamu mengenal orang itu? Kalau begitu Tuan Master Abadi, Guru saya tidak akan datang hari ini. kenapa? Beri pencerahan Tuan Dewa Perang. Seseorang melanggar aturan dan masih ingin bertemu Tuan Master Abadi saya dan orang-orang yang Anda undang ini. Siapa layak lihat Master Abadi? Mari kita pergi. Ini pasti karena orang ini yang tidak mengikuti aturan. Sehingga Master Abadi menolak untuk datang. Bukankah Dewa Perang baru saja berkata, dia tidak menyukai Nona Lee? Orang diundang salah. Pasti nama sampah itu, keluarga Su. Chen Feng, ini semua karena kau. Kau membuat kami kehilangan kesempatan untuk melihat Tuan Master Abadi. Kau juga membuat kami menyinggung Dewa Perang. Kau bocah. Kau merusak perjamuan Master Abadi, dan kau akan membayar harganya. Minta maaf atas namanya. Lihat, mereka tidak murni. Tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Semuanya. Karena hal seperti ini terjadi hari ini. Aku sangat menyesal. Chen Feng, ketika pertunangan dibatalkan, itu adalah masalah yang kita berdua sepakati. Aku awalnya merasa bersalah dan ingin membantumu. Tapi hari ini kau telah membuat musuh di mana-mana. Bahkan buat Master Abadi salah paham. Mengapa sebenarnya kau melakukan ini? Niatmu The sendiri film tidak was murni. translated Sekarang kamu masih and ingin narrated semua by masalah M padaku. Media. Kau, Sekarang jika aku membunuhnya, tidak ada yang keberatan kan? meskipun hari ini Tuan Master Abadi tidak turun, ini Master Abadi and keluarga Lee. Siap. Belum giliranmu untuk bertindak. Aku tidak bisa membiarkan Master Abadi
Sekali lagi kecewa pada keluarga Li. Kau boleh pergi. Membiarkannya. Membiarkannya pergi. Kali ini, dia telah menyinggung semua orang. Jika kita tidak membunuhnya, itu tidak akan meredakan kemarahan publik. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Mulai sekarang, keluarga Liku akan mengadopsi aturan Master Abadi. Sebagai semboyan keluarga kami, sampai sekali lagi oleh Master Abadi. Kami diakui, kalian ingin hormat kepada Master Abadi, maka dengarkan nasihatku. Jangan lakukan hal yang melampaui batas. Tidak sepenuhnya di luar penebusan. Semuanya bersikaplah sewajarnya. Aku sekarang akan pergi dan mencari pengampunan Master Abadi. Mengakui kesalahan sangat positif. Master Abadi. Mengenai perjamuan Master Abadi ini semua salah Junyu. Aku memohon kepada Master Abadi untuk memberi Junyu kesempatan lagi. Ada apa dengan orang tua ini? Ada apa dengannya? Anak ini tamat, dia pasti akan diperas. Selamatkan aku. Li Feng, ketua keluarga Li. Selamatkan aku. Seseorang telah terbunuh, cepat panggil polisi. Guru, Kirim dia ke rumah sakit. Guru, perjamuan Master Abadi hari ini telah sepenuhnya menodai reputasi Anda. Murid sudah minta atasan untuk ubah perjamuan Dewa Perang saya jadi perjamuan apresiasi guru untuk... Apakah kamu pikir gurumu aku peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain? Tidak. Ini adalah tanda kecil ketulusan murid Anda. Mohon guru kabulkan permintaan saya. Baiklah. Aku mengerti. Pergi dan lakukanlah. Terima kasih guru sudah mengabulkan. Nona sulung ada yang tidak beres. Yang paling penting sekarang adalah mencari pengampunan Master Abadi. Hal lain tidak penting. Tapi ketua tua itu dia. Apa yang terjadi pada kakek? Setelah ketua pingsan kemarin, dia dikirim ke rumah sakit. Hari ini dokter berkata, tidak diperlukan perawatan lebih lanjut, dan dia harus dikirim pulang. Nona sulung, Anda sudah berada di sini, berlutut selama sehari semalam. Master Abadi, yang berjiwa besar, pasti akan memaafkan Anda. Master Abadi Junyu bersumpah. Apakah Anda campur tangan atau tidak untuk mengobati kakek? Seluruh keluarga Li akan mematuhi aturan Anda. Ini adalah liontin Jok pusaka keluarga Li. Aku harap Master Abadi bisa memaafkan keluarga Li. Kakek Anda. Junyo. Kakek memiliki cucu perempuan sepertimu. Itu adalah berkah kakek. Kau benar-benar berhasil mengundang Master Abadi. Dan bahkan membuat tetua itu secara pribadi mengobati penyakit kakek. Master Abadi. Saya mengerti. Itu pasti Master Abadi mengetahui bahwa Nona, setelah berlutut di hadapannya sepanjang hari, telah mengakui Nona sulung. The film was translated and narrated Kami by berhutang M semua ini Media. padamu. Kakek, kali ini Master Abadi bersikap murah hati telah memaafkan kita. Tapi kita harus mencari cara untuk berbuat lebih untuk Master Abadi. Tak bisa putus hubungan dengannya. Nona, saya dengar Dewa Perang dalam 10 hari akan mengadakan perjamuan penghargaan guru. Ini kesempatan dari surga. Guru Dewa Perang. Kakak guru dari Dewa Perang adalah Master Abadi.
Selain itu, kali ini penawaran pasti akan diperluas. Bahkan jika keluarga Li kita hanya bisa mengamankan hak pengadaan, maka keluarga Li kita juga akan. Keluarga kami tidak hanya akan mengenal Dewa Perang, tetapi juga menerima bantuan dari Master Abadi. Junyo, kita harus mengerahkan segala upaya untuk memenangkan tender. Dewa Perang siapkan untuk Master Abadi sebuah perjamuan penghargaan guru. Sepertinya saya akhirnya punya kesempatan untuk melihatnya. Hei Hu, mulai sekarang, Asosiasi Shengwang dukung penuh. Leilong Ketua Asosiasi Senwa. Perjamuan apresiasi guru Dewa Perang. Berikan perintah. Mulai besok, tidak peduli metode apa yang digunakan. Saya ingin tahu di mana Master Abadi berada. Ya, pergi. Asosiasi Senwa. Master Abadi, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Perjamuan apresiasi guru. Sudah ditakdirkan oleh surga bahwa saya akan melahap keluarga Su. Dewa Perang siapkan perjamuan guru. Sebelumnya kami tidak menanggapi. Apakah menurut Anda masih mungkin sekarang untuk bekerja sama dengan keluarga Chen? Saya bilang kita harus bekerja sama saat itu. Sekarang, sudah terlambat bukan? Cukup. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana menyelesaikan ini. Jika Anda bertanya kepada saya, karena Tuan Muda Chen sudah mengangkat masalah ini, maka biarkan kakak tertua menggadaikan proyek Teluk Xiangshu kepada keluarga Chen. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Tidak, Teluk Xiangshu adalah proyek paling menguntungkan bagi grup. Tidak mungkin. Saya pikir kakak tertua takut kehilangan angsa emasnya bukan? Apa yang Anda katakan? Apa yang saya katakan? Anda tahu sendiri. Sebenarnya, itu hanyalah perjamuan penghargaan guru. Itu tidak terlalu penting. Apa yang kamu tahu? Itu Dewa Perang. Disiapkan khusus untuk gurunya. Guru Dewa Perang adalah Master Abadi. Aku tahu. Siapa dapat kesempatan ini? Mereka pasti akan melambung tinggi. Untuk menginginkan kesempatan ini, bukankah itu terlalu sederhana? Anak muda urusan bisnis. Tidak sesederhana itu. Tolong jangan berpura-pura tahu, Carl. Sebenarnya, aku sudah menginstruksikan Zhou Yang untuk menghentikan pelelangan eksternal. Cukup. Bicara sembarangan. Nama Dewa Perang yang dihormati tidak boleh dihujat begitu saja. Karena kita di rumah. Jika ini di luar, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Kakek, meski kerjasama Tuan Muda Chen penting, kita seharusnya tidak mempertaruhkan hidup kita dibawa untuk bertaruh. Berhenti bicara omong kosong. Kenapa tidak memikirkan cara menyelesaikannya? Tuan Muda Chen melepaskan tanah itu karena masalah pendanaan. Kita bisa menggunakan proyek lain grup untuk mengajukan pinjaman dari Asosiasi Shengwang. Dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan Teluk Xiangshu dan Tuan Muda Chen seharusnya tidak menolak. Menyue, maka masalah ini akan ditangani olehmu. Kali ini demi mencari pengampunan Master Abadi, aku yakinkan Anda. Dana yang diterima keluarga Li dari kamar dagang kali ini, semuanya akan digunakan untuk perjamuan Dewa Perang untuk gurunya. Saya dengar perjamuan ini diambil alih oleh keluarga Su dari Jinchen. Memang benar keluarga Su mengambilnya, tetapi hanya dengan keluarga Su. Kuis sebesar itu, mereka tidak mungkin menghabiskan semuanya. Jeti pasti akan di Jingcheng mencari mitra kerjasama. Selain itu, Master Abadi diundang turun gunung olehku. Hanya saja, aku membuat Master Abadi marah. Perjamuan Master Abadi sebelumnya ternyata benar-benar nyata. Sepertinya The Master film was Abadi sudah tiba di Jinchen. translated and narrated by Sudah M kontak Media. Dewa Perang. Selama Nonali dapat menjamin tujuan dana, asosiasi pasti akan mendukungnya. Terima kasih Ketua Lai. Akun publik garis keturunan Master Abadi di bawah bimbingan Anda akhirnya menjadi asosiasi Shengwang. Sudah kuat di Jinchen. Sekarang saya berani bertamu Anda. Keluarga Sukami ingin meminjam 300 juta dari asosiasi. Pinjaman besar. Itu akan memerlukan melalui prosedur yang tepat. Mengapa Heihu ada di sini?
Sudah berakhir ini, merepotkan sekarang. Kami cukup mendesak kali ini. Jika tidak, kami tidak akan datang ke sini. Ada cara untuk urusan mendesak. Saya hanya tidak tahu apakah Nona Su setuju. Selama keluarga Su, kami bisa melakukannya. Kami akan melakukan yang terbaik, dan kami pasti akan menyelesaikannya. Selama Anda berbicara langsung dengan presiden kami. Saya pikir, masalah ini bukan masalah. Baik. Sekarang aku ikut ke ketua. Silakan Nona Su. Hai Hu. Apa yang kau lakukan? Nona Li, jangan salah paham. Kami punya urusan resmi. Sayang sekali wajah secantik itu. Begitu banyak pria yang ingin intim dengannya. Tapi sekarang demi keluarganya, dia menikahi pria seperti itu. Sekarang setelah sesuatu terjadi. Di mana dia? Nona Su, aku tak tahu harus bilang bodoh padamu. Atau menyebutmu. Nona Li, ini masalah keluarga saya. Itu urusanmu bukan? Nona Su kenapa keras kepala? Jika Anda bersedia, berlutut dan mohon pada Nona muda. Mungkin dia masih bisa membantu Anda. Anda, benar di mana tunanganmu? Tidak mungkin dia yang mengirimmu kan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Anda tidak tahu mana yang baik untuk Anda. Jika Anda bersedia, Nona sulung kami masih bisa menyelamatkan Anda. Sekarang, baiklah, baiklah, baiklah. Aku mengagumi kekeras kepalaanmu. Aku hanya ingin tahu apakah sebentar lagi kau masih akan sekeras kepala ini. Ayo pergi. Nona Su, selama ketua kami senang, apapun yang Anda inginkan, akan Anda dapatkan. Silakan. Nona, ada apa? Chen Feng, terkadang aku merasa keberuntunganmu benar-benar sangat bagus. Bisa menikahi Su Mingyue. Kecantikan seperti itu, selamat untukmu. Aku tidak menyangka Nona Li juga akan mengucapkan selamat. Tidak kompeten namun merasa penting. Chen Feng, bisa memutuskan pertunangan denganmu. Benar-benar dalam hidupku. Hal paling benar yang pernah kulakukan. Aku ingin tahu keberuntunganmu. Yang tersisa sekarang. Mungkin kau baru saja menerima topi tanduk. Mungkin kau akan mengenakan beberapa lagi nanti. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Apakah kamu gelisah? Apa gunanya itu? Kamu masih harus tinggal di rumah dengan patuh. Menunggu topi cukol itu bukan? Alamat. Istrimu segera akan diserang oleh Hei Fu dari Asosiasi Xiangwang. Kepada Ketua Lai, apakah kamu berani datang? Nona Su, Hei Hu, apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kakek saya tidak akan membiarkan Anda lolos. kakek Anda. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. The film was translated and narrated by Kau berani M-Media. memukulku. Sempurna. Coba saja padamu. Apakah itu rusak? Bagaimanapun ketua tidak ada di sini hari ini. Pelajaran bagus sebagai pengganti. Jika Anda berani mendekat, saya akan mati tepat di depan Anda. Terus mati. Sudah tamat aku tetap main. Sialan. Ini adalah asosiasi Shengwan. Kau berani memukulku di sini. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang. Hentikan.
Jika kau tidak ingin mati, maka berlututlah dan mohon ampun. Sekarang kamulah yang seharusnya berlutut. Aku akan membunuhmu. Aku pernah mengajarimu sebelumnya untuk menjaga mulutmu bersih. Sepertinya kamu sudah melupakan semuanya. Kau tunggu saja. Ketika ketua kembali, lihat bagaimana aku akan MMBUTOHMO. Kau berani bertindak liar di wilayahku. Apakah kau ingin mati? Ketua Anda akhirnya kembali. Jika Anda datang sedikit lebih lambat, bocah ini akan menghancurkan asosiasi kita. Abadi. Ketua, ada apa? Keluar. Salam Master Abadi. Abadi Master Abadi. Ketua, Anda pasti salah. Dia, bagaimana mungkin dia Master Abadi? Bukankah dia itu dari menantu yang tinggal bersama keluarga Su? Salah. Mata terbuka tetap tuli. Sampai aku tidak bisa mengenali bosku sendiri. Bos? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini adalah Master Abadi, bos besar di balik layar Asosiasi Shenwan. Master Abadi, bos besar. Kau telah menggunakan namaku, bertindak sembrono, dan bahkan menyinggung Master Abadi. Bicaralah, bagaimana kau ingin mati, ketua-ketua? Salahku tak mengenali orang hebat. Tolong ampuni aku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melayani dengan rajin dan setia serta berbakti. Tolong ampuni aku. Pengawal, Master Abadi, Anda murah hati. Tolong ampuni aku. Tuan Master Abadi, seret dia keluar dan berikan dia makan anjing. Ampuni aku kali ini saja. Maafkan aku, ketua. Ketua. Leilong Ketua Asosiasi Shenwan. Mohon hukuman dari Master Abadi. Bangunlah. Tidak akan ada waktu berikutnya. Master Abadi. Apakah ada hal lain? Kunjungan Nona Su kali ini, pinjaman untuk beli properti Shen. Liu Jinluan. Sejauh yang saya tahu tanah itu bermasalah. Jika keluarga Su bersikeras membelinya, setelah gelembungnya pecah, keluarga Su mungkin akan bangkrut. Aku mengerti. Master Abadi, bawahan Anda memiliki permintaan lain. Bicaralah. Wali kota Jian jatuh sakit beberapa hari yang lalu. Penyebab penyakitnya belum ditemukan. Saya yakin hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Selain itu, sejak berdirinya asosiasi, dia selalu mendukung perkembangannya. Bawahan Anda, mohon selamatkan nyawanya. Nona Su, saya akan mengirim seseorang mengawal Anda kembali ke keluarga Su. Bekas luka tertinggal di dahinya. Sayang sekali. Pengawal. Kawal Nona Su kembali. Ingatlah untuk bersikap hormat. The film was translated Orang and tua, jika narrated terjadi by sesuatu M padamu, Media. bagaimana saya bisa terus hidup? Nyonya Jin, Nyonya Jing, istri wali kota. tolong jangan khawatir. Master Sang Raja Pengobatan terkemuka dari Dacia. Wali kota silakan minum secangkir obat ini. Saya jamin pemulihan yang cepat. Benarkah? Nyonya harap tenang. Semangkuk obat ini dibuat dengan ginseng liar berusia 100 tahun. Dikombinasikan dengan Hai Shou Wu. Direbus selama 3 hari 3 malam untuk mendapatkan sari ini. Orang tua Anda akhirnya selamat. Jika kamu tidak ingin dia mati, sebaiknya kamu letakkan mangkuk obat itu. Berani-beraninya kau mempertanyakan orang tua. Ketua Feng adalah raja obat terkemuka dari Dacia. Bahkan penguasa negara sangat mempercayainya. Kamu ini apa? Juara saja tidak berani diakui, tapi di bawah langit. Kecuali Master Abadi. Misterius keluar. Dalam hal keterampilan medis, tak pernah tunduk pada siapapun. Kekosongan dasar pun tak tertangani, tak terlihat juga. Dan kamu masih berani menyebut Master Abadi. Wali kota Wali kota Jin Cheng. mengalami kekurangan ki dan darat. Oleh karena itu saya menambahkan ke dalam obat Rehmania Porif dan Licorice. Ini adalah resep yang ditargetkan. Bodoh. Kamu hanya tahu permukaannya, tapi bukan prinsip dasarnya. Akar penyebab defisiensi ki dan darahnya terletak pada telah terluka oleh kekuatan tersembunyi yin dingin. Itu tidak pernah disembuhkan sepenuhnya. Namun Anda dengan lancang menambahkan obat yang bersifat dingin. Ini hanya akan memperburuk defisiensinya. Ini akan berakibat fatal. Kamu bicara omong kosong. Dingin yin apa? Cedera apa? Saya bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika pengobatan tertunda, 10
10 nyawa pun tak cukup. 10 nyawa. Apa kau tahu siapa dia? Kenapa harus berdebat? Yang sebentar lagi akan menjadi janda. Jika wali kota Jin meninggal 5 hari. Kata-kata yang begitu sombong. Bisakah kau bertanggung jawab? 4, 3, Bermain trik. Bocah, sekarang kau tahu. Apa arti di balik gunung ada gunung? Dan di balik orang ada orang, kan? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tetua Feng? 2, Angka 5 yang kau sebutkan adalah 5 detik. Nyonya harap tenang. Wali kota akan segera bangun. Syukurlah. Bocah, sekarang kau seharusnya yakin, kan? waktu habis. Tuan Jin, bagaimana kabarmu? Tuan Jin tetua Feng cepat datang dan lihat. Dia sudah mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini semua salahmu karena menunda obatnya. Kalau tidak, wali kota tidak akan meninggal. Apa yang kau coba lakukan? Orang itu sudah mati. Cepat hentikan dia. Dia akan menodai mayat wali kota. Tuan Jin, Siramkan secangkir air ke wajahnya. Maka dia akan bangun. Nadinya jelas masih mati. Namun kau menyiramnya dengan air dingin. Apa kau pantas menjadi dokter? apa yang pernah keluarga kami lakukan padamu? Beraninya kamu menghina kami seperti ini. Lancang pengawal cepat. Dia baik-baik saja sekarang. Ayo pergi. Ini keterlaluan. Orang hidup pun tak bisa kalian hentikan. Apa gunanya kalian? Tuan Jin, Nyonya Jin, jangan khawatir. Saya kenal Dewa Perang. Dewa Perang kebetulan berada di Jincheng. Saya akan meneleponnya. Meminta 1 regu pengawal untuk mengejar mereka kembali. Jin tua. Anda akhirnya bangun. Saya tidak sedang bermimpikan. Nyonya lihat. Setelah meminum obat herbal saya, itu pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Apakah obat herbalmu yang menyembuhkanku? Ya. Pengawal, tangkap dia. Tuan Wali Kota, saya salah. Ampuni saya demi kemurahan hati Anda. Tolong ampuni nyawa saya. Bawa dia pergi. Tuan Wali Kota. Di mana dokter dewanya? Di mana dokter dewa itu? The film Mereka was baru saja translated pergi. and narrated Cepat. by M Media. Cepat bawa saya untuk mengejar mereka kembali. Cepat. Dokter Dewa. Dokter Dewa, mohon tunggu. Terima kasih Tabib Agung. Jika suatu saat nanti, di mana aku dibutuhkan, saya sama sekali tidak akan menolak. Guru. Penyakit lama ini sudah lama menyiksa saya. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah pergi menemui Tuhan. Alasan kambuhnya Anda saat ini adalah karena gejolak emosi, menyebabkan panas internal meningkat, mengaduk sisa energi dingin di dalam tubuh Anda. Anda juga sudah tua sekarang. Masalah apa yang membuat Anda begitu cemas dan marah? Ini semua karena Real Estate Chain. Chen Bengfei, Ya, saya menerima kabar bahwa Real Estate Chain di Jincheng sedang gencar membeli dan menjual tanah yang belum jadi pun tak luput, merenovasinya, dan menjualnya kepada perusahaan lain. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan yang signifikan bagi pasar Real Estate Jincheng. Chen Bengfei sekarang sedang bersiap untuk menjual Liu Jinlua kepada keluarga Su. Kau lihat, Liu Jinlua, tanah itu adalah tanah industri. Itu tidak bisa digunakan untuk tujuan lain, untuk pembangunan. saya mengerti. Tahan langkah Anda. Ayah. Putri Durhaka Su Mingyu, maju dan persembahkan dupa. Siapa ini? Kau tak dengar tadi? Dia adalah Putri Durhaka.
Sudah cukup baik dia diizinkan masuk. Tuan Tuasu, mungkin marah sampai mati olehnya kan? Ya, itu dia. Jika aku punya cucu seperti itu, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk. Hari ini cukup ramai. Tuan Muda Chen, kenapa kamu di sini? Ada apa? Dia sudah mati. Jadi kau tidak mau membayar kembali uangnya? Tidak. Semuanya. Tolong nilai ini untukku. Keluarga mereka berutang uang padaku. 10 miliar. 10 miliar penuh. Tak bayar balik malah bikin masalah. Mereka bahkan membuat olah duka begitu mawar. Hentikan. Aku tidak akan membiarkanmu menghina kakakku. Lihat ini semuanya. Tak bayar uang sikapnya malah begini. Menurutmu apakah ada keadilan dalam hal ini? Su Mingyue, kau harus mempertimbangkannya dengan serius. Jadilah milikku. Dan buat aku nyaman. Mungkin keluarga Sumu bisa hidup beberapa hari lagi. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat ini sekarang juga. Jika kamu maju The film selangkah was lagi, translated aku akan and melawanmu sampai narrated mati. by M Media. Ikan mungkin mati, tetapi jaring belum tentu robek. Si Buasu, ini semua salahmu. Dan kamu membuatku semakin kesulitan. Tuan Muda Chen, uang pasti dikembalikan. Pasti dikembalikan. Jangan coba-coba membodohiku di sini. Aku memberitahumu. Jika kau tidak membayar kembali uangnya, aku akan mencabut salah satu lenganmu setiap hari. Saya hanya datang untuk mempersembahkan dupa. Chen Feng, lepaskan aku. Chen Feng, aku akan menghancurkanmu. Perselisihan Anda dengan keluarga Su tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi hari ini di pemakaman Tuan Tua Su, saya tidak ingin melihat siapapun membuat masalah. Sekarang setelah kamu bersujud, keluar. Chen Feng, kau tunggu saja. Terima kasih. Siapa orang itu tadi? Dia menantu yang tinggal serumah. Keluarga Su itu. Dia hanya seorang berandal. Seorang berandal. Benar. Apa kamu tidak lihat barusan? Begitu banyak orang tidak bisa mengalahkannya. Bukankah itu berarti dia berandal? Hari ini adalah pemakaman Tuan Tua. Kau malah berani membiarkannya mempersembahkan dupa. Kau pengkhianat. Tapi dia baru saja membantu kita mengusir Chen Bengfei. Kenapa orang luar harus persembahkan dupa? Kau masih berani membelanya. Aku mengerti. Kau dan dia sudah lama bersamakan. Aku belum. Cukup. Ini ayahku. Dia kakekmu. Mulai hari ini, kamu dan aku putuskan hubungan ayah anak perempuan denganmu. Keluar. Ayah, Aku bilang kamu keluar. Keluar.
Kakek. Kakek. Menyebabkan keretakan dalam keluarga. Menyembunyikan kebenaran. Kakakmu memang karena kamu. Bikin marah sampai mati. Mulai hari ini, kamu dan aku. Putuskan hubungan ayah anak perempuan denganmu. Enyah dari pandanganku. Ayah, Aku bilang kamu keluar. 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 The film was translated and narrated by M Media. Halo, aku memberitahumu sekarang. Keluargamu berutang padaku total 12 miliar. Kenapa jadi 2 miliar lagi? Kemarin itu, menantu tak berguna milikmu itu memukulku. 2 miliar tambahan ini adalah untuk kerugian emosionalku. Aku peringatkan, kalau kau tidak bayar kembali uangnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Chen Fen, kamu tidak berguna. Abis pamer kau harap aku yang bayar. dia benar-benar menantu laki-lakimu yang luar biasa. Sejak dia datang ke keluarga kita mulai mendapat nasib buruk. Dia benar-benar pembawa sial bagi keluarga kita kan? Dia bukan menantuku. Bajingan itu, aku pasti akan membunuhnya. Dan kamu, jika kamu tidak serakah, apakah kita akan mendapatkan hasil ini? Bagaimana aku bisa tahu keluarga Chen akan menipu kita? Dan Chen Feng itu, dia selalu berbicara dalam teka-teki. Jika dia mengingatkanku 2 kali lagi, apakah aku tidak akan mengerti? Baiklah, baiklah. Mari cari cara kumpulkan uang dulu. Ini semua perbuatanmu. Cari cara cepat. Siapa yang menyuruhmu menjadi kakak tertua? Karena tuan tua sudah meninggal. Kau adalah kepala keluarga. Jangan pikir lari dari tanggung jawab ini. Kamu, Sebenarnya masalah ini tidak sulit untuk diselesaikan. Biarkan Ming Yue menyerahkan proyek Xiangshu. Bukankah itu akan menyelesaikannya? proyek Teluk Xiangshu adalah modal kita. Jika kita menjualnya, kita akan hidup dari apa? Lalu apa saranmu? Baiklah. Aku setuju. Mari kakak tertua minum teh. Namun Teluk Xiangshu tidak bisa dijual kepada keluarga Chen. Bukankah keluarga Chen cuma mau tanah itu? Bukankah beri mereka akan menyelesaikannya? Apa kamu tidak bisa menggunakan otakmu? Jika kita menjualnya kepada keluarga Chen, bagaimana jika mereka menekan harganya? Lalu apa saranmu? Lalu jual ke siapa? Jual kepada keluarga Li. Keluarga Li pernah adakan perjamuan Master Abadi. Mungkin kita juga bisa menggunakan koneksi keluarga Li untuk berkenalan dengan Master Abadi. Di mana ini? Pakaianku. Pakaianmu terbuka. Kamu. Aku tidak mau ambil untung dari orang susah. Kamu kehujanan kemarin. Piyama diganti untukmu oleh pengasuh. Kamu menyelamatkanku kemarin. Jika kamu tidak punya tempat lain untuk pergi,
Kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Tidak perlu. Pakaianmu ada di bawah. Terima kasih. Tuan, tanah di Teluk Xiangshu sudah terjual. Keluarga Su tidak punya jalan keluar sekarang. Baiklah. Mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Nona Su. Asisten Lee, asisten presiden. Nona Su. Apa yang baru saja kamu katakan? Perusahaan saat ini tidak ada proyek menguntungkan lagi. Jika ini terus berlanjut, perusahaan akan bangkrut. Tidak ada proyek yang menguntungkan. Bagaimana dengan Teluk Xiangshu? Teluk Xiangshu. Bicaralah. Teluk Xiangshu sudah dijual. Apa? Siapa yang menyuruhmu menjualnya? Itu Tuan. Apa kau baik-baik saja? Apakah itu keluarga Chen? Tidak, Tuan menjualnya kepada keluarga Li. Keluarga Li. Tunggu sebentar. Saat ini di dalam rekening perusahaan, berapa sisa modal liquid? Tersisa kurang dari 20 juta. 10 juta harus diberikan ke pihak konstruksi. Simpan uang untuk pihak konstruksi. Siapkan sisa uangnya. Aku akan membutuhkannya kapan saja. Ayah, mengapa ayah menjual Teluk Xiangshu? Diam, aku adalah kepala keluarga ini. Apa yang ku katakan berlaku. Ini adalah masalah keluarga Su kita. Apa hubungannya denganmu? Sekarang kau pura-pura baik, aku benci. Sepertinya masalah ini, seseorang di keluargamu tidak setuju. Bagaimana kalau kalian semua kembali dan diskusikan lagi? Aku tidak ingin menandatangani lalu menyesalinya. Tolong jangan salah paham. Dia bukan lagi anggota keluarga Su kita. Tolong abaikan dia. Benarkah begitu? Ya, dia bukan lagi anggota. Orang keluarga Su kami juga. Setelah kita menandatangani kontrak ini, kita sama sekali tidak akan menyesalinya. Ayah apa? Kau pengkhianat. Apakah kau memanggilnya? Mengapa kau tidak pergi dan mati bersama Chen Feng itu? Chen Feng yang mana? Nona Li, yang sudah kau temui. Chen Feng, dia yang itu dari keluarga kita. Menantu laki-laki tinggal di rumah. Itu sih tidak berguna itu. Su Mingyue, seleramu dalam memilih pria benar-benar tidak bagus. Ada apa dengan Chen Feng? Sejak awal, dia melihat melalui konspirasi keluarga Chen, dan dia memperingatkanmu berkali-kali. Bahkan tanpa kata-kata kakek, menikah dengannya tidak akan mustahil. Jika kamu setuju, aku akan melindungimu seumur hidup. Dari mana datangnya anjing lepas ini? Berlarian kemana-mana. Sebagai kepala keluarga Su saat ini, aku memperingatkanmu. Kalau kau berani setuju, orang tak berguna ini, kau adalah musuh keluarga Su. Aku setuju. Kau. Baiklah. Karena kamu setuju, perjamuan Su yang untuk gurunya akan diubah menjadi pernikahan kita. Ini benar-benar menggelikan. Hanya mengandalkanmu masih ingin di perjamuan Tuan untuk mengadakan pernikahan. Kau pasti makan nyali beruang dan makan tutul. Kau tidak takut lidahmu terkilir omongan besar? Bodoh, kau pikir ini di mana? Ini adalah Jin Chen. Beraninya kau menyinggung dewa perang. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Nona Li, kami sudah menjelaskan posisi kami. Sekarang tidak peduli siapa yang datang. Mereka tidak akan menghentikan kerja sama kita. Ya, Nona Li. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Ayah. Diam. Su Mingyue, anggota keluarga Sumu adalah Aib. Jangan salahkan aku. Terima kasih Nona Li. Terima kasih Nona Li. Kita selamat. Dan kamu juga harus berterima kasih padaku. Akulah yang menyelamatkan keluarga Sumu. Mengenai pria di sampingmu ini, selain menipumu, dia sama sekali tidak berguna. Dan kata-kata yang baru saja dia ucapkan, jika aku menyampaikannya kepada Dewa Perang, itu cukup untukmu mati 10.000 kali. Chen Feng, jika kamu bersedia berlutut sekarang dan bersujud memohon padaku, mungkin jika aku senang, aku bahkan mungkin melepaskanmu. Apa kau dengar itu?
Cepat berlutut dan mohon ampun kalau tidak siap bayar dengan nyawamu. Kakak tertua, mengapa kau terburu-buru? Urusan mereka, apa hubungannya dengan kita? Selama itu tidak memengaruhi kita. Itu seperti serangga musim panas berbicara tentang es, tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Su Mingyue, bagaimanapun juga kamu pernah menjadi orang yang berkuasa di grup Su. Bagaimana bisa jatuh cinta pada pria yang penuh kebohongan, tidak dapat diandalkan, dan merasa benar sendiri? Kamu benar-benar mempermalukan kami para wanita. Ini lebih dari sekadar aib. Ini benar-benar tidak tahu malu. Jika bukan karena ayahmu mengusirmu dari keluarga Su, bahkan seluruh Jin Cheng harus menunjuk-nunjuk tulang punggung keluarga Su. Jika kau tahu kau telah melakukan kesalahan, maka cepat kembali ke aula leluhur. Berjanjilah padaku, kau tidak akan menemui pria ini lagi di masa depan. Siapa yang kusukai? Tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Aku akan mengatakannya di sini hari ini. Aku Su The Mingyue, film was translated tidak akan menikahi and siapapun narrated by selain M Chen Feng. Media. Kau, Dia benar-benar putri baikmu. Maafkan aku sempat emosional barusan. Dan hal-hal yang kukatakan itu, tolong jangan dimasukkan ke hati. Jika ada kebutuhan, saya bisa menyatakan secara terbuka. Itu karena aku. Dan Anda menceraikan saya. Kamu adalah wanitaku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu lagi menderita sedikit keluhan. Terima kasih. Beritahu semua orang, sandiwara ini harus berakhir. murid Shu yang memberi hormat kepada guru. Putri sulung keluarga Su. Suji menyapa Master Abadi. Suji buta akan kehebatan Anda. Saya sebelumnya telah menyinggung Master Abadi. Mohon maafkan saya Master Abadi. Bangun, tidak ada hukuman bagi yang tidak tahu. Ya, Bagaimana penyakit Tuan Tua Su? dengan obat yang dianugerahkan oleh Master Abadi, penyakit kakek sudah sembuh. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk dua hal. 1. Hak untuk menjadi tuan rumah perjamuan keluarga Su akan diserahkan kepada Su Mingyue. Tapi ingat, hanya dia sendiri yang berhak menjadi tuan rumah. Dengan hormat mematuhi perintah Master Abadi. Pergi. Ya, 2. Su Mingyue adalah wanitaku. Master ini, Mengenai pertunangan, aku sudah setuju. Adapun yang lain, mereka tidak relevan dengan masalah ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. dengan hormat mematuhi perintah guru. masuk. Nona. Nona Su mencarimu. Nona Su. Halo Nona Su. Xiaoli pergi tunggu di pintu masuk. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan masuk. Silakan lewat sini. Kakak, keberuntunganmu benar-benar bagus. Nona Su, jika Anda di sini untuk menonton lelucon, Anda bisa pergi sekarang. Apakah kamu sudah berencana mengusirku? Mulai hari ini dan seterusnya. Hak jadi tuan rumah perjamuan master, sepenuhnya milikmu Su Mingyue. Tahu kan ini adalah bukti dari keluarga Su saya. Jika ada yang tidak patuh, suruh saja mereka datang mencariku. Aku akan membantumu menanganinya. Lanjutkan dengan berani. Ada yang mendukungmu. Nona, ada apa? Xiaoli, cepat cubit aku cepat ini. Maafkan saya. Kakek. Keluarga Su kita terselamatkan. Terselamatkan. Guru,
mengenai dirimu di perjamuan. Berita lamaranmu telah tersebar. Namun untuk mencegah Nyonya terganggu, aku berani menyembunyikan namanya. Nona, ini berita terbaru perjamuan Master. Silakan lihat. Nona, ada apa? Master Abadi akan melamar wanita tercantik di Jincheng. Mungkinkah mereka membicarakanmu? Aku, lihat, kamulah yang The secara film was pribadi mengundang translated Master Abadi and turun gunung. narrated by M. Selain Media. itu, dia juga membawa Leontin Jokmu. Kalau begitu, bukankah mereka membicarakanmu? Sepertinya begitu. Karena Master Abadi, setelah tiba di Jincheng, sepertinya dia benar-benar belum berinteraksi dengan orang lain. Ya. Selain itu, kamu yang selenggarakan perjamuan untuknya, dan kamu curahkan hati dan jiwa untuk itu. Semua orang melihatnya. Master Abadi pasti mengetahuinya juga. Master Abadi dari Doula Inline benar-benar siap melamar aku. Kecantikanmu yang tak tertandingi adalah kekasih impian. Banyak tuan muda kaya. Lebih lanjut, menggabungkan ini dengan berita terbaru. Ini jelas merujuk padamu. Master Abadi, saya pasti akan menjadi istri yang baik dan berbudi luhur bagi Anda. Apa kau sudah dengar? Master Abadi di perjamuan Master akan melamar Nona Li. Kakak tertua omong kosong, apa yang kamu katakan? Mulai sekarang kita harus memanggil Nona Li, istri Master Abadi. Ya. Istri Master Abadi. Kali ini, kita bertaruh dengan benar. Dengan dukungan keluarga Li, keluarga Sukita bisa mendapatkan kembali kejayaan lamanya. Dengan dukungan Nona Li, aku tidak percaya Su Mingyue tidak akan tunduk padaku. Perjamuan Master. Perjamuan hari ini dipimpin oleh Nyonya Master Abadi. Nona Li, silakan lewat sini. Semuanya. Hari ini adalah perjamuan Master. Ada kata-kata, semua orang bisa katakan terus terang. Tidakkah kamu tahu bahwa Master Abadi akan melamar di perjamuan wanita tercantik di Jincheng? Apa gunanya bertanya pada mereka? Hari ini aku akan memberitahumu. Master Abadi akan melamar Nona Li di perjamuan. Mulai sekarang, Nona Li akan menjadi Nyonya Master Abadi. Jati Master Abadi akan melamar Nona Li. Wanita tercantik Jincheng tentu saja merujuk pada Nona Li. Di perjamuan ini, keluarga Li mengerahkan upaya maksimal mereka, dan Master Abadi mungkin telah tersantun. Ditambah dengan kecantikan Nona Li yang menumbangkan kota, dia jatuh cinta pada Nona Li. Selamat Nyonya Master Abadi. Selamat Nyonya Master Abadi. Berhenti. Di sini, sepertinya tidak ada tempat untukmu. Tidakkah kamu dengar? Tidak ada tempat untukmu di sini. Nyah, saya di sini untuk menjadi tuan rumah perjamuan. Kamu yang mengadakan perjamuan ini. Dari semua orang yang ditiru, mengapa meniru si tidak berguna Chen Feng itu? Omong sembarangan. Keluar untukku. Apakah kamu pikir semua orang yang hadir adalah orang bodoh? Orang yang menjadi tuan rumah perjamuan hari ini tidak lain adalah tunangan Master Abadi. Izinkan saya memperkenalkan Anda, Nona Li, tunangan Master Abadi. Pada perjamuan hari ini, Master Abadi akan menikahi wanita tercantik di Jincheng.
sejenis akan berkumpul. Dan udang mencari udang. Sebaiknya kamu cepat kembali kepada suamimu yang baik dan jalani kehidupan kecilmu. The film Yang was seharusnya tersesat translated adalah kamu. and narrated by M Media. Berani bicara kurang ajar di perjamuan master. Keluar. Mengapa kamu ada di mana-mana? Tidakkah kamu tahu ini adalah wilayah Dewa Perang? Beraninya kamu membuat masalah di sini. Berisik. Kamu. Chen Feng. Aku ingat aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi ku tahu kau bukan hanya tidak mendengar, tetapi kau juga muncul berulang kali untuk memprovokasiku di depanku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Cepat pergi. Kalau tidak, dia benar-benar akan membunuh Apo. Di dunia ini, siapapun yang bisa menyentuhku belum lahir. Nona mudaku adalah istri terhormat dari Master Abadi. Hanya dengan beberapa kata sederhana darimu, kamu ingin memprovokasinya. Kamu tidak cukup layak. Cukup. Pergi sana. Ingatlah untuk menundukkan kepalamu. Saat kau keluar di masa depan, mungkin kau akan hidup sedikit lebih lama. Bodoh. Min Yue, keluarkan itu. Token keluarga Su. Chen Feng, kamu benar-benar tidak takut mati ya? Pertama kamu membuat masalah di wilayah Dewa Perang. Sekarang kamu memasukkan token keluarga Su. Bahkan jika kamu punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup bagimu untuk mati. Si tidak berguna. Token keluarga Su ini terbuat dari kayu gaharu. Tidak hanya memiliki wangi tersendiri, tetapi pemakainya juga merasa segar dan bersemangat. Token kayu rusakmu, dan kau mencoba menipu kami. Kau pasti sedang bermimpi. Ini diberikan kepada saya oleh Nona Su. Diberikan padaku kemarin. Bagaimana mungkin itu palsu? Cukup, berhenti berpura-pura. Sejak kamu diusir dari keluarga Su, tindakanmu persis seperti anak ini, penuh kebohongan. Su Mingyue diusir dari keluarga Su. Dia sudah lama diusir dari keluarga Su. Aku dengar, kematian kakeknya juga berhubungan dengannya. Biar saya jelaskan secara rinci kepada semua orang, agar kalian tidak tertipu oleh mereka. Su Mingyue berkolusi dengan orang luar, memecah belah keluarga, dan menyabotas proyek utama grup. Dia membuat kakeknya marah, hingga meninggal. Keluarga Su kita telah sampai pada titik ini. Semua karena dirimu. Kau mengkhianati keluargamu sendiri. Bagaimana mungkin aku melahirkan putri yang tidak berbakti sepertimu? Ayo pergi. Mereka yang salah. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Baunya sangat harum. Apakah itu wangi yang berasal dari kayu gaharu? Tuan rumah perjamuan adalah Ming Yue. Apakah kamu masih punya keberatan? Itu hanya plakat kayu yang rusak. Jangan kau lupakan. Nona Li adalah tunangan Master Abadi. Master Abadi, setelah menikahi Nona Li, keluarga Su akan jadi apa mereka? Nona, bukankah lebih baik ada yang jadi tuan rumah? Kamu, sudah waktunya ganti gaun pengantin. Min Yue. Sisa urusan, aku serahkan padamu. Aku, Ini. Pergi. perjamuan master, dimulai sekarang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Masalah sebesar ini, dan kau bahkan tidak memberitahu kami. Apa kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Apakah Anda pernah memberi saya kesempatan? Kau, Apa kau gila? Kau benar-benar membiarkan orang luar memukul ayahmu. Su Mingyue, apa kau memberontak? Andalah yang memutuskan hubungan ayah anak kita, dan secara pribadi mengusir saya dari keluarga. Mungkinkah semua ini sudah Anda lupakan? Pembicaraan macam apa itu? Bagaimanapun kita masih keluarga. Bahkan jika tulang patah, uratnya masih terhubung. Benar. Kami hanya melihat bahwa kau tidak memenuhi harapan, dan sengaja mencoba mengujimu. Dengan cara ini, kalau kau serahkan hak perjamuan master kepada kelompok, The film itu was juga bisa bantu translated keluarga Su. and Berhayal. narrated by Kau. M Media. Kau, bagaimana mungkin keluarga Su besarkan serigala bermata putih sepertimu? Tahun-tahun pengasuhan, semuanya telah diberikan kepada anjing. Dua perang telah tiba. Ini adalah area penting untuk perjamuan.
Siapapun yang berani mengganggu Nona Su, jangan salahkan aku bersikap tidak sopan. Dewa Perang. Ini. Nona Su, ini pakaian upacara, dijahit khusus untukmu di pesta. Kami harap Anda bisa memakainya. Jaga mereka dengan ketat untukku. Tanpa izin Nona Su, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk melangkah setengah langkah pun di dekat Nona Su. Ya. Ayo pergi. Ganti pakaian dulu. Hari ini berdiri di sini. Pertama, aku ingin terima kasih kepada Dewa Perang karena memberi kami kehormatan di sini untuk menantikan kedatangan Master Abadi. Ada juga berita yang lebih penting lagi. Master Abadi akan di perjamuan itu melamar Nona kita. Nona. Nona Li, Nona bisakah Anda melihat di mana tempat terbaik untuk duduk? Ya ya. Di mana kita harus duduk? Berdiri saja di sana. Itu, bukankah ini lelukon? Bercanda denganmu. Kau tidak pantas. Ya, kami tidak pantas. Cukup. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Mengenai tempat dudukmu hari ini. Kau harus bertanya padanya. Ming Yue. Itu benar. Itu putri kesayanganmu. Daftar tamu hari ini ada di tangannya. Awalnya aku bisa saja menambahkan kalian berdua. Tapi sekarang, Ini keterlaluan. bukankah ini sengaja mencoba membuat keluarga Su kita terlihat buruk? Su Ming Yue, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Su kami? Apakah itu perlu dikatakan lagi? Dia yang bertanggung jawab atas perjamuan itu. Dan dia berpakaian begitu formal. Dia sengaja mencoba untuk pamer kepada kita. Kau pengkhianat. Pria ini, obat pemikat apa yang dia beri padamu? Kau bahkan tidak mengenaliku lagi. Lebih baik datang tepat waktu daripada terlalu cepat. Ada tontonan bagus. Bagaimana aku bisa absen? Kau bajingan. Aku benar-benar tidak menyangka, Su Ming Yue, sejak kau diusir dari keluarga Su, kau jadi orang benar-benar berbeda. Berpakaian begitu megah hari ini. Berencana untuk merayu pedagang kaya. Jaga bicaramu. Merayu orang lain tidak sebaik menguntungkanku. The film was Dia translated menyuruhmu menjaga and mulutmu. narrated by M Media. Kau bajingan. Kau berani memukulku. Ini adalah perjamuan master. Ini disiapkan oleh Tuan Dewa Perang. Kau berani bertindak di sini. Kau gila. Pengawal cepat masuk dan tangkap dia. Orang ini gila. Ini. Mengapa kalian menangkapku? Tangkap dia. Kaulah yang kami tangkap. Keluarga Chen lakukan banyak kejahatan, merugikan perkembangan Jin Cheng. Kau bocah benar-benar kurang ajar.
Berani muncul di sini. Bawa dia pergi. Tidak. Guru terhormat telah tiba. Norasu, silakan. Naik ke panggung untuk memimpin perjamuan. Pergi serahkan sisanya pada mereka. Aku akan segera kembali. Norasu, silakan lanjutkan. Para tamu terhormat, salam semuanya. Hari ini, perjamuan master disiapkan Dewa Perang kita. Kita punya. Telah disiapkan berhari-hari. Guru Tuan. Yang juga adalah Master Abadi. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Untuk menyambut Dewa Perang kita ke atas panggung. Saya sekarang mengumumkan bahwa perjamuan ini resmi dimulai. Semuanya, hari ini bukan hanya perjamuan master. Aku selenggarakan untuk guru. Juga hari pertemuan besar. Milik Guru Agun. Yuruyi. Hong Shanu. Ye Mengshu. Bintang Padang Pasir. Dan juga Tian Shan Sulian, Keramik Qinghua, Diwang Feijui. Semuanya. Di sertifikat pernikahan ini, ada ucapan selamat yang ditulis oleh Master Abadi Tua. Dia berharap kalian berdua. Semoga cinta kalian abadi. Semoga hati kalian selamanya bersatu. Selamat kepada Nyonya Master Abadi. Semoga Nyonya Master Abadi dan Master Abadi. Semoga kalian menua bersama. Meskipun putri kesayanganmu, aku benar-benar membencinya. Tapi karena kau sudah memutuskan hubungan, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku bisa dengan enggan menerimamu. Sebagai anjing, kau tentu saja tidak akan kekurangan keuntungan. Terima kasih banyak istri Master Abadi. Berkah kau. Terima kasih banyak istri Master Abadi. Mari kita sambut dengan hormat penampilan Agung Master Abadi. Murid Shu yang menyapa guru. Itu dia. Dia. Bagaimana mungkin itu dia? Gawat. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar Anda. Apakah kamu setuju? Maukah kamu menjadi wanitaku? Saya tahu,